Hari ini, kita akan merambah ke dunia kebiasaan sehari-hari yang memiliki kekuatan untuk mengasah pikiran dan membuat kita semakin cerdas. Apakah kamu pernah bertanya-tanya bagaimana para pemikir ulung dan pemimpin cemerlang memelihara kecerdasan mereka sepanjang waktu? Nah, kamu berada di tempat yang tepat. Saya akan memandu kamu melalui 8 kebiasaan sehari-hari yang dapat memperdayakan otak kita dan membuka pintu menuju peningkatan kecerdasan yang berkelanjutan. Jadi, bersiaplah untuk merajut pola pikir baru dan meningkatkan potensi intelektual kita bersama-sama. Jadi, tetaplah di sini dan tonton video ini sampai selesai. Inilah 8 kebiasaan sehari-hari yang akan membuatmu semakin cerdas. Nomor 1. Rutin pagi yang terencana dengan baik. Langkah pertama dalam perjalanan kita untuk menjadi lebih cerdas adalah membangun rutinitas pagi yang terencana dengan baik. Pagi adalah waktu ketika pikiran kita segar dan berpotensi mencapai tingkat kinerja tertinggi. Kebiasaan seperti bangun pagi, berolahraga ringan, dan merencanakan hari dapat memberikan fondasi kuat bagi kesehatan mental dan fisik kita. Saat kita memberikan waktu untuk refleksi, membaca, atau bahkan meditasi di pagi hari, kita membuka pintu bagi pertumbuhan pikiran dan pemahaman yang lebih dalam. Rutinitas pagi yang terencana dengan baik membawa manfaat positif dengan memberikan struktur pada hari dan membantu kita mengelola waktu secara efektif. Ini juga menciptakan ruang untuk pengembangan diri dan menciptakan mentalitas yang lebih positif. Jadi, jika kamu ingin mengasah kecerdasanmu, mulailah dengan memperdayakan pagi-pagimu dan membiarkan kebiasaan ini membimbingmu ke tingkat kecerdasan yang baru. Nomor 2. Kebiasaan membaca yang konsisten. Pintu gerbang menuju pengetahuan yang luas dan pemikiran yang mendalam terbuka lebar melalui kebiasaan membaca yang konsisten. Pada era di mana informasi berlimpah di ujung jari kita, membaca bukan hanya menjadi kebiasaan, tetapi sebuah investasi dalam pertumbuhan intelektual kita. Membaca bukan hanya tentang menyerap fakta-fakta baru, tetapi juga tentang membuka jendela dunia lain, memperluas persepsi kita, dan merangsang imajinasi. Buku-buku adalah guru tanpa batas yang dapat membimbing kita melewati zaman dan ruang. Kebiasaan membaca yang konsisten membawa manfaat positif dengan membentuk cara kita berpikir, meningkatkan keterampilan berbahasa, dan melatih daya konsentrasi kita. Selain itu, membaca dapat menjadi jendela ke berbagai ide dan pandangan yang mungkin tidak kita temui sehari-hari. Jadi, saat kamu membuka buku, kamu bukan hanya membaca kata-kata, tetapi juga merentangkan sayap ke arah pengetahuan yang lebih luas dan pemikiran yang lebih dalam. Mari kita teruskan ke kebiasaan ketiga yang melibatkan kegiatan kreatif. Nomor 3. Latihan pikiran dengan kegiatan kreatif. Saat kita membicarakan peningkatan kecerdasan, penting untuk mengintegrasikan kegiatan kreatif ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Kreativitas adalah bahan bakar bagi otak kita, memberikan peluang untuk berpikir di luar batas dan menemukan solusi yang inovatif. Mulailah dengan mengidentifikasi kegiatan kreatif yang kamu nikmati, apakah itu menulis, menggambar, atau bahkan memasak. Kreativitas tidak hanya membangkitkan imajinasi, tetapi juga membantu kita mengembangkan keterampilan berpikir lateral yang penting untuk menyelesaikan masalah. Latihan pikiran melalui kegiatan kreatif membawa manfaat positif dengan merangsang berbagai area otak. Ini juga dapat membantu kita mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Jadi, jangan ragu untuk melibatkan diri dalam kegiatan yang menggairahkan imajinasi dan membuka pintu ke arah pemikiran kreatif. Dengan cara ini, kamu tidak hanya akan menambah warna pada kehidupan sehari-harimu, tetapi juga memupuk kecerdasan secara holistik. Nomor 4. Pergaulan dengan orang yang menginspirasi. Kata pepatah mengatakan, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersama.
Oleh karena itu, penting untuk memilih lingkungan sosial yang mendukung dan menginspirasi pertumbuhan pribadi dan intelektual kita. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki minat dan tujuan serupa dapat memberikan stimulus intelektual dan perspektif baru. Diskusi dan pertukaran ide dengan orang-orang yang menginspirasi bisa menjadi katalisator untuk pemikiran kritis dan refleksi diri. Pergaulan dengan orang yang menginspirasi membawa manfaat positif dengan membuka pintu untuk pembelajaran antar pribadi yang tak ternilai harganya. Dalam kelompok yang positif, kita dapat merasakan dorongan untuk tumbuh dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Jadi, pilihlah lingkungan sosial yang memotivasi dan memicu keinginan untuk terus berkembang. Dengan melakukan ini, kamu bukan hanya menciptakan jaringan yang kuat, tetapi juga menyediakan diri dengan peluang untuk belajar dari pengalaman dan kebijaksanaan orang lain. Ayo kita lanjutkan ke kebiasaan kelima yang melibatkan kegiatan fisik. Nomor 5. Kegiatan fisik yang teratur. Kesehatan fisik dan mental terjalin erat, dan kebiasaan hidup sehat dapat berkontribusi signifikan pada kecerdasan kita. Salah satu kebiasaan kunci adalah melakukan kegiatan fisik secara teratur. Olahraga dan latihan fisik membantu meningkatkan aliran darah ke otak, merangsang pelepasan neurotransmitter yang mendukung fungsi kognitif, dan bahkan dapat memicu pertumbuhan sel-sel otak baru. Selain itu, kegiatan fisik juga membantu mengurangi stres, meningkatkan mood, dan meningkatkan kualitas tidur, yang semuanya berdampak positif pada kinerja otak. Melibatkan diri dalam kegiatan fisik yang teratur membawa manfaat positif dengan meningkatkan fungsionalitas otak dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ini juga dapat menjadi waktu yang berharga untuk merenung dan meresapi ide-ide yang mungkin muncul selama aktivitas fisik. Jadi, jangan anggap enteng kekuatan berolahraga. Itu bukan hanya baik untuk tubuh kita, tetapi juga memberikan kontribusi besar pada ketajaman pikiran kita. Nomor 6. Tantangan mental yang kontinu. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kecerdasan, penting untuk terus menantang otak kita dengan aktivitas mental yang beragam. Ini bisa melibatkan pemecahan teka-teki, pembelajaran bahasa baru, atau bahkan menguasai instrumen musik. Aktivitas-aktivitas ini memaksa otak untuk bekerja di luar zona nyaman, merangsang pertumbuhan jaringan otak baru, dan meningkatkan kapasitas kognitif. Semakin banyak variasi tantangan mental yang kita hadapi, semakin terlatih dan tajam otak kita. Tantangan mental yang kontinu membawa manfaat positif dengan memperluas kapasitas otak untuk memproses informasi, meningkatkan kreativitas, dan membangun kemampuan pemecahan masalah. Selain itu, tantangan mental dapat memberikan perasaan pencapaian dan kepuasan pribadi yang berkontribusi pada kesejahteraan kita secara keseluruhan. Jadi, jangan ragu untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dan memberi otakmu latihan yang bervariasi dan bermanfaat. Nomor 7. Istirahat dan tidur yang cukup. Dalam usaha kita untuk menjadi lebih cerdas, jangan pernah meremehkan peran istirahat dan tidur yang cukup. Otak memerlukan waktu untuk memproses informasi, mengkonsolidasikan memori, dan memulihkan diri setelah aktivitas sehari-hari. Kurang tidur dapat merusak fungsi kognitif, mempengaruhi kemampuan konsentrasi, dan bahkan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif. Istirahat dan tidur yang cukup membawa manfaat positif dengan meningkatkan daya tahan mental, meningkatkan konsentrasi, dan mendukung pemeliharaan memori jangka panjang. Menjadwalkan waktu tidur yang konsisten dan memberikan diri kita istirahat yang cukup antara aktivitas fisik dan mental adalah investasi dalam kesehatan dan kecerdasan kita. Jadi, jangan abaikan kebutuhan istirahat dan tidurmu. Otakmu akan bersyukur atas perhatian yang kau berikan. Nomor 8. Refleksi dan evaluasi diri yang berkala. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya adalah kebiasaan untuk secara berkala merenung dan mengevaluasi diri sendiri. Melibatkan diri dalam refleksi diri, membantu kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, mengidentifikasi area di mana kita dapat tumbuh, dan mengakui pencapaian-pencapaian kita.
Ini bukan hanya tentang memahami diri sendiri, tetapi juga tentang menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Refleksi dan evaluasi diri yang berkala membawa manfaat positif dengan memberikan arah bagi upaya-upaya peningkatan pribadi. Ini juga dapat membantu kita mengenali pola-pola pikir atau kebiasaan yang mungkin menghambat perkembangan kita. Jadi, ambillah waktu untuk merenung secara teratur, mungkin melalui jurnal atau meditasi, dan berikan dirimu izin untuk tumbuh dan berkembang seiring waktu. Dengan begitu, kita dapat terus menjadi versi terbaik dari diri kita yang cerdas dan sadar. Terima kasih telah menemani kami dalam eksplorasi kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang dapat membimbing kita ke arah kecerdasan yang lebih besar. Setiap kebiasaan yang kita bahas hari ini bukanlah langkah kecil, tetapi merupakan investasi berharga dalam pertumbuhan pribadi dan intelektual. Jangan lupa, kecerdasan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ini adalah komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan diri dan mencapai potensi penuh kita. Sebelum kita akhiri video ini, mari kita tinjau kembali 8 kebiasaan tersebut, yaitu rutin pagi yang terencana, kebiasaan membaca yang konsisten, latihan pikiran melalui kegiatan kreatif, pergaulan dengan orang yang menginspirasi, kegiatan fisik yang teratur, tantangan mental yang kontinu, istirahat dan tidur yang cukup, serta refleksi dan evaluasi diri yang berkala. Dengan mengintegrasikan kebiasaan-kebiasaan ini ke dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membuka pintu untuk mengembangkan pribadi yang berkelanjutan dan meningkatkan kecerdasan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.